By the way. Memang kan BTW gitu kan. Anak muda sekarang kalau BBM BTW, SMS-an BTW gitu kan. Awal nih BTW apa? By the way Ustaz. By the way itu apa? Pokoknya begitu. Kadang yang nulis juga nggak paham, pokoknya asal nulis. Pokoknya begitu. Ada satu fragmen sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang dikaburkan oleh umat Islam. Nah ini penting nih. Mohon maaf, biasanya yang model begini-begini jangan tersinggung. Ini kok tegang semua kenapa nih? Biasanya loh ya, yang model begini-begini, sarungan, pakai kopiah, pakai baju gamis, dan model begini, pakai selendang. Ini kan, apalagi kalau pakai imamah, biasanya gitu. Kalau belajarnya belum tutup, kata orang Jawa Timur, belajarnya belum selesai, itu memandang, ngapain sibuk cari dunia, ngapain ke pasar, ngapain kamu cari harta, ngapain tuh hadir majelis, duduk kamu zikir, siang kamu pengajian, udah jangan cari dunia. Gitu biasanya. Tapi giliran nggak punya uang pusing. Ngomong sama temannya, gimana ini? Mau bayar SPP nggak punya uang. Temennya jawab, gak usah bingung, zikir. Akhirnya dia mikir gitu kan. Ini ada cara berpikir yang benar tapi salah. Benar tapi salah. Nabi Muhammad SAW itu tidak menganjurkan umatnya jadi pengangguran. Rasul menganjurkan umatnya cari ilmu, cari akhirat. Menganjurkan umatnya untuk ibadah semaksimal mungkin. Tapi tidak ada satu hadis pun yang mengatakan janganlah kamu bekerja. Nggak ada. Nggak ada kan? Yang tidak boleh mencari dunia. Begitu kan? Lah sejak kapan yang namanya duit itu dunia? Sejak kapan yang namanya jabatan itu dunia? Sejak kapan yang namanya teman banyak itu dunia? Sejak kapan yang namanya rumah mewah itu dunia? Dunia itu bukan itu. Dunia itu adalah selain Allah yang masuk ke dalam hati. Nah itu dunia. Nah ini agak pusing loh. Nggak apa pusing dikit, nggak apa. Tadi kan nggak pusing kan ya? Ya pusing dikit nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya giat bekerja. Makanya Rasul menyatakan mukmin yang kuat itu lebih utama daripada mukmin yang lemah. Lah mukmin yang kuat yang bagaimana? Bukan yang badannya gede-gede, bukan. Karena badan itu perawakan ya. Ada jatahnya kurus seperti saya, ini agak gemuk dikit. Ada yang jatahnya badannya seperti Al-Gojo gede-gede, besar-besar. Ada yang tangannya saja besar-besar, tapi badannya kecil. Giliran di tangan dia kelihatan besar. Itu karunia. Ada yang kurus, ada yang besar kekar. Nggak sama, beda karunia yang satu dengan yang lain. Jadi ukuran kuat itu bukan di badan, bukan badannya kuat, pandai bergulat, pandai pencak, pandai silat, pandai taekwondo, pandai karate, enggak, bukan seperti itu. Kuat di mana? Al-mu'min al-qawi di antara maknanya adalah mukmin yang hartanya itu banyak, sehingga dia tidak diremehkan orang, sehingga dia tidak dihina oleh orang. Siapa orang? Musuh-musuh Islam, setan dan bala tentaranya. Dia tunjukkan, nih saya orang Islam, saya kuat, saya orang yang punya harta. Tetapi dengan catatan, harta itu semua tidak pernah masuk ke dalam hati. Makanya Rasul mencontohkan umur 12 tahun Nabi Muhammad SAW udah berdagang sampai ke luar negeri. Ini baca sejarah, Rasul berdagang sampai ke luar negeri kan? Dari Mekah sampai ke mana? Ke Syam. Syam itu sekarang mana? Negara yang lagi konflik hebat nih, mana nih? Syria kan? Syria. Dari Mekah ke Syam tempo dulu itu susah atau nggak susah? Susah. Kemungkinan perjalanan itu hidup atau mati. Banyak yang berangkat nggak kembali itu. Ya, karena meninggal di tengah perjalanan. Ada yang dimakan harimau, singa, ular berbisa, macam-macam. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan nyaman gitu ya, nyaman naik pesawat sebentar nyampe, kecuali yang nggak nyampe. Naudzubillah min dzalik.
Ya kalau itu takdir Allah ya. Tapi kan umumnya semuanya nyampe, mudah itu. Ya, mudah. Mau naik kapal laut juga nyampe. Lewat darat juga nyampe. Mudah sekarang. Rasul di masa yang sulit masih kanak-kanak umur 12 tahun. Beliau sudah berdagang sampai ke Syam. Bawa barang ke luar negeri, berhadapan dengan orang-orang yang tidak beliau kenal. Beliau berhasil menjual setiap barang yang beliau bawa dan pulang tanpa sisa. Pertanyaan saya, sampai hari ini, sudahkah Anda menjual barang Anda sampai ke luar negeri bersama Anda berangkat ke sana? Berarti yang dicontoh dari Nabi yang mana ini? Yang dicontoh cuma zikirnya, yang dicontoh cuma doanya. Giliran ke pasarnya nggak dicontoh. Ini loh fragmen sejarah Rasul yang dilupakan umat Islam. Jadi cuma disampaikan, Nabi itu ahli zikir, Nabi itu sholawat, bagus. Saya sholawat, saya ya zikir, seperti itu. Tapi jangan lupa, Nabi itu pekerja keras. Jangan potong-potong sunnah Nabi, ambil secara keseluruhan. Meskipun kita ngambilnya nanti nggak banyak. Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak. Kita minimal sampai sepoyongan karena ngantuk, nggak apa-apa. Bukan sempoyongan karena bengkak, tapi sempoyongan karena ngantuk. Akhirnya cuma 2 rakaat, kemudian salam, bagus. Yang penting udah ambil bagian. Nabi berzikir tanpa henti, karena Nabi nggak pernah tidur. Tidurnya pun itu matanya terpejam, hatinya terbuka. Ya udah, kita nggak jadi masalah. Walaupun mata terpejam, hati terpejam, sebelum terpejam zikir dikumandangkan. Ada bagian yang kita ambil. Pokoknya ambil bagiannya. Nabi bekerja, kita bekerja. Nabi sampai ke Syria nggak usah jauh-jauh. Bapak ibu dari Bandung, dari satu kecamatan menuju kecamatan yang lain. Udah cukup bagus lah. Ada langkah yang ditiru. Artinya Rasul mengajari, walaupun Mekah saat itu adalah pusat perdagangan dunia. Mekah saat itu pusat perdagangan dunia. Seluruh orang di Jazirah Arab itu menjual barangnya ke Mekah. Tapi Rasul melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau membawa barang dagangan ke luar negeri. Yang begini jarang dijelaskan. Betul atau betul? Betul. Betul ya? Betul. Jadi kalau ada orang cari duit itu kira-kira bagus atau nggak bagus? Bagus. Yang nggak bagus cari apa? Cari dunia. Cari cewek. Cari cewek bagus. Bagus kalau untuk nikah. Carinya bagaimana? Datangi orang tua. Jangan di mall, salah. Cari cewek kan di rumahnya. Pada yang punya. Yang punya siapa? Bapaknya. Datangin bapaknya. Pak, ya, I love. Ya, saya cinta anak bapak. Boleh nggak Pak? Biar jadi milik saya. Yang halal. Semangat ngomongnya begitu. Jangan, Pak, boleh nggak Pak? Ditolak di depan gitu. Ini mantu nggak berbakat ini. Terus semangat nih gentleman tuh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kalau Bapak nggak boleh, ya nggak apa-apa lah Pak. Saya akan berjuang agar Bapak boleh. Saya akan bacakan sholawat 50.000 kali agar Bapak boleh. Oh gitu semangatnya. Bukan ditolak kemudian mundur. Minta dengan baik Pak. Baik. Boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh cari dunia. Nanti saya akan jelaskan cari dunia seperti apa. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya belum ceramah ini. Repot nih, mukadimahnya kepanjangan. Sekarang udah jam 11:30 malam. Gimana, dilanjutkan mukadimahnya? Lanjutkan. Nanti ceramahnya cukup 1 menit. Ya. Sampai subuh. Kelihatannya beliau-beliau ini bukan manusia. Saya sih nggak jadi masalah sampai subuh. Cuman bagian sound system bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena beliau paling awal datang. Betul? Betul. Nanti pulang paling ya, tega. Nggak punya perasaan emang ini Pak. Friend, kita berteman. Tenang. Pokoknya lebih cepat lebih baik. Setuju. Boleh dilanjutkan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu begitu jadi khalifah, jadi presidennya umat Islam sejagat raya. Begitu jadi khalifah,
beliau pergi ke pasar, bawa kain. Sayyidina Abu Bakar itu pedagang kain, bawa kain. Di tengah jalan untung ketemu Khalifah Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar yang waktu itu belum jadi khalifah ya, ketemu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ditanya, kamu bawa kain mau kemana wahai Abu Bakar? Ke pasar. Ngapain ke pasar? Jualan kain. Kenapa jualan kain? Cari nafkah buat anak saya, buat istri saya. Nanti gimana kalau saya nggak ngasih nafkah? Maka oleh Sayyidina Umar dikatakan, udah khalifah, silahkan kamu pulang ke rumah, biar kami muslimin yang menjamin infak nafkah untuk keluargamu. Maka kita akan putuskan dengan musyawarah, khalifah diberi gaji. Khalifah diberi gaji. Itulah salah satu bid'ah di awal Islam. Gak ada judulnya Rasul mengajari presiden dikasih gaji, gak ada. Nah itu ide dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalau orang mengatakan semua bid'ah yang gak ada tuntunannya itu sesat, maka berarti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sesat. Kan gak mungkin kan ya? Gak mungkin. Beliau orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka diputuskan dikasih gaji. Gaji diterima oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diterima gajinya. Lah gajinya dihitung dari mana? Sesuai kebutuhan paling pokok setiap hari. Kebutuhan paling pokok setiap hari dalam setahun. Maka diberikan tuh. Nih gaji kamu setahun. Di akhir tahun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lihat istrinya makan permen gula-gula. Maka Sayyidina Abu Bakar nanya sama istrinya, wahai istriku, siapa yang ngasih permen ini? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh istrinya, nggak ada yang ngasih. Lah dari mana? Beli. Uangnya dari mana? Gaji yang kamu berikan untuk masak tiap hari ternyata bisa saya tabung dikit. 1 tahun kumpul cukup buat beli permen 1. Mohon maaf, istrinya khalifah, istrinya presiden mau beli permen nabung 1 tahun. Ajib ya. Makanya jangan cita-cita jadi punya jadi istrinya presiden di Islam gitu, jangan. Repot. Iya. Mau beli permen aja nabungnya 1 tahun. Setelah 1 tahun kok lihat istrinya makan permen, Sayyidina Abu Bakar langsung manggil bendahara negara. Bendahara negara dipanggil. Kemudian beliau nangis dan mengatakan, maafkan saya. Ternyata saya salah ngitung kebutuhan pokok keluarga saya. Istri saya masih bisa menyisakan tiap hari sedikit dari gaji saya. Setahun bisa beli permen. Berarti gajinya kebanyakan. Tolong mulai tahun ini dipotong gaji saya. Ada yang mau mencontoh? Enggak. Para suami siap mencontoh? Siap menjadi anggota DPR tapi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti itu? Atau anggota MPR seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti itu? Rakyat banyak membutuhkan, cukup gaji saya, yang penting saya bisa beli beras, saya cukup bisa beli makan yang layak, cukup bayar sekolah anak saya yang sekarang sudah gratis, sedikit simpanan untuk kesehatan, selesai, ini terlampau banyak, saya kembalikan ke negara. Kira-kira ada yang seperti itu? Silakan Anda jadi anggota DPR dan berikan contoh pada masyarakat. Gitu toh semangatnya. Tapi ternyata pada nggak berani. Betul? Boleh dilanjutkan? Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan inspeksi ke masjid. Cari anak muda. Kalau ketemu siang-siang anak muda itu duduk zikir di masjid, diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kamu pergi ke pasar. Kerja, ini bukan saatnya anak muda zikiran. Kalau mau zikiran malam sana nggak ada orang yang tahu, di rumah kamu zikir yang banyak. Tapi siang ini bukan tempatnya masuk masjid, siang tempatnya masuk pasar. Karena kamu pergi ke pasar. Nah kalau ada yang masih tetap zikir, pasti itu orang yang udah punya penghasilan. Pernah ada satu orang tetap zikir anak muda, ditanya oleh Khalifah Umar, kenapa kamu nggak ke pasar? Dijawab, saya udah punya penghasilan. Dari mana? Dikasih oleh adik saya. Dikasih oleh adik saya yang bekerja. Maka Sayyidina Umar mengatakan, idzan kalau begitu